Balak lumpua yang berdiri tenang dan kokoh menyimpan jejak panjang sebuah peradaban. Namun saat kita melihat lebih dekat, setiap sudutnya mulai bercerita tentang perjalanan, tentang kehidupan, dan tentang nilai yang dijaga turun-temurun. Dari benda-benda yang tersimpan, kita dapat memahami bagaimana manusia mengenal dirinya, menghargai sesama, hidup selaras dengan alam, dan mendekat kepada Tuhan. Semua itu bukan sekedar warisan, tetapi cerminan etika yang tetap hidup hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nurlela dengan NIM 250103501005, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Fisika dari kelas Pendidikan Fisika A. Dalam kehidupan manusia, ada 4 hubungan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan atau alam. Dalam budaya Makassar, nilai ini dikenal dengan filosofi Siri Napace, yaitu tentang menjaga harga diri dan memiliki kepedulian. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana etika itu hadir bukan dalam teori tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada video sebelumnya, kita telah menyaksikan sebuah perjalanan sederhana. Seseorang yang berkendara menyusuri kawasan Benteng Sombaopu. Sekilas, mungkin terlihat hanya sebagai dokumentasi suasana. Namun, jika kita pahami lebih dalam, perjalanan ini sebenarnya mengandung makna etika, khususnya etika terhadap diri sendiri. Benteng Sombaopu bukanlah tempat biasa. Ia merupakan saksi bisu kejayaan kerajaan Goa pada abad ke-16 hingga abad ke-17 ketika Goa menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan timur Nusantara. Benteng ini dahulu menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pertahanan. Dari tempat inilah lahir nilai-nilai keberanian, kehormatan, serta prinsip hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Goa. Oleh karena itu, ketika seseorang berada di kawasan ini, sesungguhnya ia berada di ruang yang syarat makna. Ruang yang menyimpan banyak sejarah panjang tentang bagaimana manusia menjaga kehormatan dan jati dirinya. Dalam konteks video tersebut, aktivitas berkendara yang dilakukan dengan tenang dan tertib mencerminkan bentuk etika terhadap dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena etika terhadap diri sendiri bukan hanya tentang hal besar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengendalikan sikap, emosi, dan perilakunya dalam situasi atau keadaan sehari-hari.
Berkendara dengan tertib menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengontrol diri. Ia tidak tergesa-gesa dan tidak bertindak sembarangan. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab terhadap diri sendiri serta penghormatan terhadap keselamatannya. Nilai ini sejalan dengan filosofi masyarakat Makassar, yaitu Siri Napace. Siri mengajarkan pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan, sehingga seseorang berusaha untuk tidak bertindak ceroboh atau merendahkan dirinya di ruang publik. Sementara itu, Pace mencerminkan kepedulian terhadap orang lain. Dalam berkendara, hal ini terlihat dari sikap berhati-hati dan menghargai pengguna jalan lainnya. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga keselamatan bersama. Selain itu, terdapat nilai lempu, yaitu kejujuran. Etika terhadap diri sendiri menuntut seseorang untuk tetap berperilaku baik meskipun tidak ada yang mengawasi. Disiplin dalam berkendara adalah salah satu bentuk kejujuran terhadap diri sendiri. Kemudian terdapat nilai geteng yang mengajarkan keteguhan dalam memegang prinsip. Artinya, sikap tertib bukan hanya dilakukan sesekali, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Semua nilai tersebut terpadu dalam kehidupan masyarakat Goa dan menjadi pedoman dalam bertindak, termasuk dalam hal sederhana seperti berkendara di kawasan bersejarah. Pada akhirnya, video ini mengingatkan bahwa etika terhadap diri sendiri dimulai dari hal-hal kecil. Cara kita bersikap, bertindak, dan membawa diri mencerminkan siapa kita sebenarnya. Karena itu, menjaga sikap bukan hanya untuk dilihat orang lain, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan nilai-nilai yang kita warisi. Dan pada akhirnya, cara kita bersikap mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. شكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. Pada video sebelumnya, kita melihat suasana malam di sekitar Masjid Agung Syekh Yusuf, di mana aktivitas masyarakat tetap berlangsung di tengah lingkungan yang religius. Jalan yang ramai, cahaya lampu, dan pergerakan manusia menggambarkan kehidupan dunia yang terus berjalan. Namun, di tengah semua itu, kehadiran masjid memberikan makna yang lebih dalam. Ia bukan sekedar bangunan, tetapi simbol hubungan manusia dengan Tuhan, tempat yang mengingatkan manusia akan asal dan tujuan hidupnya. Dari sudut pandang etika terhadap Tuhan, video tersebut menunjukkan bagaimana manusia tetap diuji kesadarannya di tengah kesibukan. Apakah ia mampu menjaga sikap dan mengingat Tuhan meskipun berada dalam aktivitas duniawi? Masjid Agung Syekh Yusuf itu sendiri memiliki nilai sejarah yang penting. Nama ini diambil dari Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu seorang ulama besar yang tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga menanamkan nilai etika dalam kehidupan masyarakat. Ajaran tersebut menegaskan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari. Cara seseorang bersikap di tempat ibadah menjadi bagian dari etika tersebut. Dalam video tersebut, etika terhadap Tuhan terlihat dari sikap menghormati lingkungan masjid, tidak membuat keributan, menjaga perilaku, dan menunjukkan ketenangan adalah bentuk sederhana dari kesadaran spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa etika terhadap Tuhan tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan filosofi Makassar, khususnya Siri Napace, terdapat nilai Siri yaitu rasa malu dan kehormatan. Dalam konteks ini, Siri menjadi kesadaran untuk menjaga sikap di hadapan Tuhan.
seseorang akan merasa tidak pantas bersikap sembarangan di tempat yang suci. Selain itu, terdapat nilai pacce, yaitu kepedulian. Kepedulian ini terlihat dari bagaimana seseorang menjaga ketenangan lingkungan dan menghormati orang lain yang beribadah. Nilai lempu atau kejujuran yang menjadi bagian penting dalam hubungan dengan Tuhan. Kejujuran berarti ketulusan hati, bahwa setiap ibadah dan sikap dilakukan dengan niat yang bersih. Kemudian ada geteng, yaitu keteguhan. Etika terhadap Tuhan tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi harus dijaga secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Semua nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Bahkan di tengah keramaian, manusia tetap dapat menghadirkan kesadaran spiritual dalam dirinya. Dalam sejarah Goa sendiri memperlihatkan bahwa agama dan budaya berjalan berdampingan. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembentukan nilai dan karakter masyarakat. Oleh karena itu, video ini bukan sekedar gambaran suasana malam, tetapi juga refleksi tentang bagaimana manusia hidup di antara kesibukan dunia dan kesadaran spiritual. Etika terhadap Tuhan adalah tentang menjaga hubungan tersebut dalam setiap keadaan, baik dalam ketenangan maupun dalam kesibukan. Karena pada akhirnya etika terhadap Tuhan bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang kesadaran, sikap, dan ketulusan hati. Di tengah hiruk pikuk dunia ini, manusia tetap memiliki satu tujuan, yaitu kembali kepada Tuhan. Pada video sebelumnya, kita melihat kegiatan membantu memasak dalam sebuah hajatan atau pesta. Sekelompok orang bekerja sama, saling berbagi tugas dan menciptakan suasana kebersamaan yang hangat. Kegiatan seperti ini merupakan bentuk nyata dari gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Makassar. Dalam setiap hajatan atau pesta, masyarakat terbiasa hadir dan saling membantu tanpa harus diminta. Hal ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi mencerminkan nilai sosial yang kuat. Jika kita pahami lebih dalam, kegiatan ini bukan hanya tentang memasak, tetapi tentang etika terhadap sesama manusia. Etika terhadap sesama berarti bagaimana seseorang bersikap, berinteraksi, dan memperlakukan orang lain dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video tersebut, setiap individu berkontribusi sesuai kemampuannya. Ada yang memasak, menyiapkan bahan, dan ada pula yang membantu hal-hal kecil lainnya. Semua peran memiliki arti, dan tidak ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Inilah bentuk kebersamaan yang sesungguhnya. Sikap saling membantu ini menunjukkan adanya kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial. Seseorang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Dalam filosofi Makassar, nilai ini sangat erat dengan konsep Sirikna Pacce, khususnya Pacce, yaitu rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Pacce mendorong seseorang untuk hadir, membantu, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selain itu, terdapat nilai siri, yaitu harga diri dan kehormatan. Dalam konteks ini, seseorang akan merasa tidak pantas jika tidak ikut membantu dalam kegiatan bersama. Rasa ini menjadi dorongan untuk tetap berpartisipasi dan menjaga hubungan sosial. Nilai lempu atau kejujuran dan ketulusan juga terlihat dalam kegiatan ini. Orang-orang membantu dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Mereka bekerja dengan niat yang tulus demi kepentingan bersama. Kemudian, nilai geteng mengajarkan keteguhan dalam berbuat baik.
Sikap saling membantu tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi menjadi kebiasaan yang terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat nilai sepakat tahu, yaitu saling memanusiakan manusia. Dalam kegiatan ini, semua orang diperlakukan setara, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Selain itu, terdapat nilai sepakat tahu, yaitu saling memanusiakan manusia. Dalam kegiatan ini, semua orang diperlakukan setara, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nilai sipaka lebih yaitu saling menghormati, dan sipaka inga yaitu saling mengingatkan juga terlihat dalam interaksi yang terjalin. Hal ini menjaga suasana tetap harmonis dan penuh kebersamaan. Jika kita melihat lebih luas, kegiatan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Kebersamaan menjadi kekuatan dalam membangun hubungan yang baik antar sesama. Hajatan atau pesta bukan hanya tentang acara atau perayaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kepedulian. Etika terhadap sesama tidak selalu harus dalam bentuk besar. Justru melalui tindakan sederhana seperti membantu, berbagi, dan hadir bersama, nilai tersebut sudah terlihat nyata. Karena pada akhirnya cara kita memperlakukan orang lain adalah cerminan dari nilai yang kita miliki dalam diri kita. Pada video sebelumnya, kita melihat tradisi Appalili yang dilakukan oleh masyarakat sebelum memulai musim tanam padi. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun sejak masa kerajaan Goa yang masih dilestarikan hingga sekarang. Jika dilihat sekilas, kegiatan ini tampak seperti persiapan bertani biasa. Namun sebenarnya, di dalamnya terdapat nilai yang lebih dalam, yaitu etika terhadap alam atau lingkungan. Etika terhadap lingkungan mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Dalam tradisi Appalili, manusia tidak langsung mengolah sawah, tetapi melalui proses bersama yang menunjukkan adanya rasa hormat terhadap alam. Hal ini menunjukkan bahwa alam tidak diperlakukan secara sembarangan. Ada kesadaran bahwa hasil yang diperoleh manusia tidak hanya bergantung pada usaha, tetapi juga pada keseimbangan alam itu sendiri. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab bersama. Masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan memulai kegiatan secara kolektif. Jika dikaitkan dengan filosofi Makassar, nilai ini sangat erat dengan konsep Sirik Napace. Nilai Sirik mengajarkan bahwa manusia harus menjaga harga diri, termasuk dalam memperlakukan alam. Merusak lingkungan dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Sementara itu, nilai Pace menunjukkan adanya kepedulian. Kepedulian ini tidak hanya ditunjukkan kepada sesama manusia, tetapi juga pada lingkungan.
Alam dijaga karena disadari bahwa kehidupan manusia bergantung padanya. Nilai lempu atau kejujuran juga terlihat dalam sikap tidak mengambil secara berlebihan dari alam. Manusia diajarkan untuk memanfaatkan sumber daya secukupnya tanpa merusak keseimbangan. Kemudian, nilai Geteng mengajarkan keteguhan dalam menjaga prinsip. Artinya, menjaga lingkungan bukan hanya dilakukan sesaat, tetapi menjadi kebiasaan yang harus terus dijaga. Selain itu, terdapat juga nilai sipakatau, sipakalebi, dan sipakaingat yang mencerminkan pentingnya saling menghargai dan mengingatkan termasuk dalam menjaga lingkungan bersama. Jika kita melihat lebih luas, tradisi Apalili merupakan bentuk kearifan lokal yang masih sangat relevan hingga saat ini. Di tengah perkembangan zaman, banyak kerusakan lingkungan terjadi karena kurangnya kesadaran manusia. Tradisi ini mengingatkan bahwa sejak dahulu manusia telah memiliki cara hidup yang selaras dengan alam. Mereka tidak hanya memanfaatkan, tetapi juga menjaga dan merawatnya. Video ini menunjukkan bahwa etika terhadap alam tidak harus dimulai dari hal besar. Justru dimulai dari kesadaran sederhana seperti menjaga, merawat, dan tidak merusak. Karena pada akhirnya alam bukan hanya tempat kita hidup, tetapi bagian dari kehidupan itu sendiri. Dan bagaimana kita memperlakukan alam akan menentukan bagaimana kehidupan itu akan terus berlangsung. Dari semua yang telah kita lihat, kita belajar bahwa etika bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Ia ada dalam cara kita menjaga diri, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam kepedulian kita dengan sesama, dan dalam cara kita merawat alam atau lingkungan. Semua itu saling terhubung dan saling melengkapi. Dalam filosofi Siri Napace, kita diajarkan untuk selalu menjaga harga diri dan memiliki rasa peduli. Karena pada akhirnya, cara kita bersikap menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.